dari labor Hong Kong. Jadi peraturannya itu memang dari Hong Kong, teman-teman, dari pemerintah Hong Kong. Jadi buat teman-teman yang ada masalah long service, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Elia Agustina. Selamat hari Jumat sambil lihat TV. Cuma Sabtu, satu hari lagi Minggu ya, udah libur lagi. Nah, kali ini kita nggak usah membicarakan tentang Ayu Ting Ting, lupakan itu. Sekarang aku membicarakan tentang TKW Hong Kong kasus long service atau setelah kerja lebih dari 5 tahun atau kontrak ketiga dengan surat finish. Karena ada beberapa juga majikan yang berusaha gimana caranya mencari agent yang cocok sama dia, yang seniat sama dia, maksudnya gitu, untuk menghindari long service dengan alasan yang berbagai macam alasan mereka, yang pada intinya mereka mau lepas tangan dari long service. Nah, ini kejadian tepatnya mungkin sekitar 3 hari yang lalu. Ada seorang temen, dia di mana ya, daerah Hong Kong kalau nggak salah. Nah, itu dia inbox aku, terus aku kasih nomornya. Singkat cerita, aku telepon tepatnya kemarin aku telepon, ternyata dia itu ada masalah dengan long service dan finish. Dia udah berjalan ke kontrak keempat, jadi tahun ini dia udah ke 8 tahun, tepatnya Oktober dia udah finish. Nah, entah kenapa ceritanya si majikan itu memberikan dia surat finish. Ceritanya majikannya di bulan ini Agustus, ceritanya majikannya itu katanya mau memfinishkan dia gitu, dengan alasan, dia tanya alasannya apa, nggak jelas, dan katanya itu cuman karena dia mau apply pembantu baru, karena kalau nggak ada surat finishnya dia nggak bisa, dia bilang gitu. Dan ini katanya hanya untuk mengelabuhi imigrasi atau gimana, dan suratnya nggak nyampe imigrasi. Itu kan nggak mungkin banget gitu, teman-teman. Nah, karena ada kasus aku sendiri ya, teman-teman. Nanti aku ceritakan, kita cerita ini dulu aja ya. Nah, singkat cerita, majikannya juga bilang dia pindah agent, teman-teman. Ceritanya nggak ke agent yang lama yang dulu ambil si temanku. Jadi masuk ke agent baru, dia ngambil pembantu dari situ. Dan katanya agent baru itu bilang nggak perlu ngasih long service gitu. Nah, terus gitu dia juga mau memfinishkan sebelum bulan Oktober, tepatnya di bulan Agustus gitu, dengan alasan yang nggak jelas lah, yang nggak begitu jelas. Dan intinya dia mau lepas. Kalau menurut aku, karena aku udah juga menangani beberapa kasus, dan kasus aku juga rumit ya, teman-teman, di Hong Kong. Itu tuh bisa diartikan si majikan itu kang kali kong dengan agent yang baru, gimana caranya muter-muter biar terlepas dari long service. Jadi intinya biar temen aku tuh ngebreak gitu. Ini kalau aku bermusyawarah dengan teman-teman aku gitu, karena dia udah kontrak 4 dan ini udah jalan ke 8 tahun, udah mau habis ya, Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi. Nah, apa alasan kita nggak bisa mendapatkan long service kalau kita udah 5 tahun lebih atau di jalan 3 kontrak? Itu hanya satu, teman-teman, kalau kita yang ngebreak gitu. Kalau kita yang ngebreak, otomatis kita nggak dapat long service. Tapi kalau di interminate setelah kontrak, pokoknya setelah 5 tahun lebih lah, udah mau mendekati ke 6 tahun intinya gitu ya. Kalau kita udah segitu, maksudnya kalau kita sudah di 3 kontrak, di 3 kontrak, tapi kalau menurut peraturan di labor Hong Kong itu 5 tahun lebih. Nah, kita itu di interminate harus mendapatkan long service. Di interminate loh aku bilangnya, bukan kita ngebreak gitu, atau kita finish kontrak. Otomatis kalau finish 3 kontrak itu pasti dapat gitu. Jadi cuman ada satu alternatif kalau kita itu nggak dapat long service, kalau majikan ingin kita nggak mendapatkan long service, yaitu adalah kita ngebreak gitu. Jadi gimana caranya dia muter-muter, kadang ada juga yang bikin nggak kerasan, ada yang terus kayak marah-marah, terus ada yang kayak ya banyak lah aksi mereka untuk menggagalkan long service itu.
gitu. Nah terus aku bilang sama temen aku udah konsultasi ke agen aku, karena alhamdulillah agen aku juga baik gitu ya, aku udah konsultasi. Aku bilang gimana ini C, aku bilang gitu. Terus Cinya bilang pokoknya jangan tanda tangan apapun kalau tanggalnya itu lebih dari 40 hari sebelum habis visa. Misal kita habis visa itu tanggal 10 Oktober gitu. 40 hari mundur berarti kan 1 September. Jadi kalau di Agustus berarti kita hitungannya nge-break atau di interminate kan gitu teman-teman. Kalau misalnya majikan mau ngeluarin awal karena dia ngambil pembantu baru, nggak apa-apa. Tapi surat finish kita tetap tertulis di situ pas kita habis visa, atau 2 minggu atau 3 minggu maksimal 40 hari sebelum visa habis, tanggal visa habis gitu teman-teman. Itu nggak masalah. Itu kita hitung kita sudah finish gitu. Nah, alasan majikannya begini teman-teman. Alasan majikannya itu katanya kalau dia nggak difinishin, katanya nggak bisa ngambil pembantu baru. Nah itu hoak banget teman-teman, karena itu pas banget kasus aku. Ceritanya yang udah ngikuti video aku tahu ya, yang Filipin itu si Michelle datang, dia di bulan Maret udah datang, sedangkan aku keluar di bulan Mei kan gitu. Nah mereka bisa ambil pembantu karena padahal keuangan majikan aku kalau ambil pembantu 2 tuh nggak cukup teman-teman, karena dada aku udah dipecat ya dari Cathay Pacific. Tapi terus majikan aku konsultasi sama agen aku, bisa, karena pembantu yang lama itu nggak nambah kontrak, jadi hitungannya bukan 2 pembantu, tetap 1. Karena yang 1 ini lebih awal datang, ya nggak masalah kan gitu. Tapi hitungannya kan surat aku masuk ke imigrasi, finishnya tetap tanggal visa habis. Jadi dibarengin surat finish aku sama yang apply baru itu dimasukin ke imigrasi. Jadi nggak apa-apa, jadi itu bukan 2 pembantu, tetap 1. Jadi nggak ada alasan majikan ngomongnya aku mau ngambil pembantu baru tapi keuanganku nggak cukup, jadi kamu aku finishin ya dengan alasan bla 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 bla. Itu nggak ada alasan teman-teman, karena itu kasusnya sama kayak aku, bisa. Nyatanya majikan aku bisa dengan keuangan yang nggak memenuhi syarat kalau ambil 2 pembantu, itu kata agen aku. Nah terus aku bilang sama dia, kalau long service itu kamu harus dapat, aku bilang gitu. Terus gitu aku telepon agen aku, ini dia katanya nggak mau ngasih long service, katanya agennya baru nggak ngasih long service, nggak masalah. Terus agen aku bilang ditantang aja gitu, majikan teman kamu ditantang, kalau misal kamu nggak mau kasih aku long service, karena kan temen aku nggak ngebreak teman-teman, dan temen aku nggak tanda tangan. Aku bilang jangan tanda tangan, karena itu tanggalnya dia itu yang difinishin itu tanggal 15 Agustus, sedangkan dia finishnya di Oktober. Jadi kalau 40 hari sebelum juga paling di September kan, bukan di Agustus. Jadi dia nggak mau tanda tangan. Kalau kamu dikeluarkan awal nggak masalah, tapi tetap tanggal finish kontraknya itu tanggal habis visa atau 40 hari sebelum habis visa gitu teman-teman. Nah setelah itu aku bilang sama temen aku, kata agen aku, ditantang aja gitu kan. Oke, ayo bawa aku ke agen baru kamu. Aku mau bilang kalau kamu nggak ngasih aku long service, kamu sama agen aku laporin ke labor. Aku langsung datang ke labor. Labor itu kan punya Hong Kong, bukan KJRI kan gitu, dari pemerintah Hong Kong. Nah alhamdulillah aku ngomong sama temen aku tadi malam, mungkin dia ngomong sama majikannya nggak tahu gimana, pagi dia WhatsApp aku, alhamdulillah semua udah mau dikasih. Alhamdulillahirabbil alamin, dapat. Karena itu memang hak kita teman-teman. Jadi agent itu kalau majikan kadang ada juga ya, kalau yang udah tua-tua atau nggak begitu menggatek ya apa sih ya, mempedulikan. Kadang kalau dia menyepelekan si pembantu bilang nanti kamu aku laporin ke labor, ada yang nggak takut juga. Tapi kalau agent itu pasti takut teman-teman, karena konsekuensinya dia agentnya ditutup atau kena sanksi kan gitu, ditutup beberapa bulan atau pasti kena sanksi kan gitu teman-teman, karena membantu majikan yang memang salah kan gitu. Nah kita bicara tentang long service. Long service itu teman-teman itu disetujui, digagasi oleh pemerintah Hong Kong. Jadi seperti penghargaan
dari pemerintah Hong Kong buat buruh gitu ya, buat worker, buat buruh, karena dia udah bekerja selama 6 tahun. Jadi kayak duit pensiun gitu. Dan itu digagasi oleh pemerintah Hong Kong, labor dari Hong Kong, dan disetujui, dirembuk bareng maksudnya sama KJRI Indonesia. Jadinya dua negara gitu. Dan yang lebih kuatnya lagi, long service itu memang gagasannya yang pertamanya dari dulu itu memang dari labor Hong Kong. Jadi peraturannya itu memang dari Hong Kong, teman-teman, dari pemerintah Hong Kong. Jadi buat teman-teman yang ada masalah long service, nggak usah takut nggak dapet, bilang aja, nanti kamu aku laporin ke labor. Kalau dia nantang, silahkan laporin aja, nggak apa-apa. Nah itu konsekuensinya, kalau majikan dia bisa kena tegur, nggak bisa ambil pembantu dan bla bla bla, bisa didatengin, itu malah lebih mafan buat majikan. Kalau agent itu konsekuensinya lebih berat lagi, karena bisa kena sanksi, teguran, ditutup untuk beberapa bulan, sementara mungkin itu bisa terjadi, teman-teman, karena memang long service itu memang dari pemerintah Hong Kong, kayak apa, pensiunnya kita lah gitu, teman-teman. Jadi kalau majikan muter kayak apa, udah senjatanya kita laporan ke labor. Dia nantang, kita ke labor loh, langsung ke labor, nggak masalah kan gitu. Jadi apa namanya, untuk teman-teman nggak usah kayak gimana sih majikan aku maafan gini ngomongnya muter-muter, ya nggak usah kalau dia muter-muter biarin aja, dengerin aja muter-muter. Pada akhirnya kamu bilang aja, kita bilang aja, aku laporin ke labor. Oke, nggak masalah, kamu nggak kasih aku long service, aku laporin ke labor. Syukur buat teman-teman kalau misalnya dapat agent yang bagus gitu ya. Aku bukan promosi agent aku, tapi emang agent aku bagus. Ke agent yang agentnya memang berpihak kepada kita kalau kita bener gitu kan. Jadi bisa dibantu sama agent juga gitu kan. Laporan ke labor udah gampang, karena tapi nggak semua agent juga bagus. Contohnya ini agent ini malah bilang kamu nggak dikasih long service nggak apa-apa, padahal udah 4 kontrak gitu, teman-teman. Nah teman-teman, gitu dulu penjelasan aku tentang long service dan surat finish kontrak. Karena sekarang itu memfinishkan tuh susah, teman-teman. Nggak kayak dulu jaga orang tua ya, orang tua meninggal gitu ya, itu memfinishkan gampang. Kalau sekarang susah, prosesnya susah. Karena aku lihat sendiri proses temen aku itu harus ada apa namanya, surat kematian, bla 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 bla, beberapa kali tanda tangan. Pokoknya ribet, tapi bisa kalau yang jaga orang tua meninggal. Atau jaga anak atau bersih-bersih, keuangan majikan memang lagi down. Itu juga ada kasus teman dekat aku sendiri, majikan perempuannya dipecat, sedangkan majikan laki-laki keuangannya mepet banget, dia emang nggak bisa karena anak buah gitu. Jadinya akhirnya itu gampang juga, akhirnya juga difinishin bisa. Atau yang ketiga, ini kejadian malah anak nenek yang terakhir itu kan pindah ke Australia. Nah itu ternyata pembantunya yang dulu itu difinishin juga. Itu dulu dia tinggal di Kowloon. Itu aku yang ngomong, temen aku yang nikah sama cucunya nenek itu difinishin juga, teman-teman. Kurang 3 bulan atau berapa bulan kalau nggak salah, karena mereka semua memang pindah ke Australia. Yang anak nenek sama suaminya kerja di sana, pindah, jadi memang harus difinishin karena pindah negara gitu. Jadi itu 2 alasan yang tepat banget. 3 sama yang 1 kalau jaga orang tua meninggal. Kalau yang lain itu mungkin ada majikan aja, ada yang apa namanya nggak mau kasih long service, itu contohnya. Ya udah teman-teman, nanti aku kasih nomor telepon aku di sini kalau yang mau tanya-tanya tentang apa namanya, tentang kita di sini gitu. Insya Allah aku bisa jawab. Kalau aku nggak bisa jawab, nanti aku tanya ke agent, atau aku tanya ke temen aku lagi, atau langsung aku tanya ke hotline-nya KJRI juga nggak apa-apa, karena aku juga udah pernah tanya gitu. Jadinya kita apa ya, saling berbagi. Jadi kita di sini memang dilindungi kalau yang legal. Aku nggak membicarakan yang ilegal ya. Kalau emang kita bener, itu hak kita, harus kita perjuangin, teman-teman. Yaudah teman-teman, ini dulu apa namanya, sharingan aku kali ini, semoga bermanfaat. Oh ya, katanya ada kenaikan gaji 6.000 lebih. Nggak usah 6.000 lebih lah,
Ini kan gaji kita 4.630 ya, jadi 5.000 ya alhamdulillah gitu ya teman-teman, karena memang ekonomi Hongkong juga lagi kayak gini, semua lagi pandemik di mana-mana, bukan Hongkong aja. Udah 5.000 udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Udah 5.000 juga udah alhamdulillah banget gitu, nggak usah muluk-muluk banget yang berpikir sampai 6.000 lebih. Kalau bisa juga kalau bisa ya alhamdulillah, tapi maksudnya kalau cuma sampai 5.000 ya juga alhamdulillah juga. Ya udah teman-teman, itu dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.